dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Di dinamika rotasi kita akan belajar torsi, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, dan gerak rotasi. Sedangkan kesetimbangan benda tegak, kita akan belajar tentang benda tegak, syarat kesetimbangan benda tegak, jenis-jenis kesetimbangan, dan titik berat. Oke. Yang pertama ada dinamika rotasi. Jadi, dinamika rotasi itu merupakan cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang mempengaruhi gerak rotasi. Jadi pada benda itu bisa bekerja dua gerak. Ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Gerak translasi itu gerak lurus, sedangkan gerak rotasi itu adalah gerak yang berputar. Ibu kasih contoh salah satu aplikasi dinamika rotasi, yaitu pada pintu. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya kan pintu itu adalah benda yang diam. Kalau kita ingin membuka atau menutup pintu, maka kita harus membuat pintu itu bergerak. Artinya kita harus melakukan sesuatu terhadap pintu. Nah, kita lihat pintu. Di pintu itu kan ada engsel. Nah, fungsi engsel itu sebagai poros atau pusat rotasi. Nah, kalau misalnya kita ingin membuka atau menutup pintu, berarti kan kita harus memberikan dorongan atau tarikan terhadap pintu tersebut. Artinya kita memberikan gaya. Jadi dorongan atau tarikan itu adalah gaya. Nah, gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda yang diam menjadi berrotasi atau bergerak rotasi itu disebut dengan torsi atau momen gaya yang kita akan pelajari ini. Jadi, kalau kita ingin membuka atau menutup pintu, berarti kita harus membuat pintu tersebut bergerak. Caranya dengan apa? Dengan memberikan gaya. Gayanya bentuknya apa? Dorongan atau tarikan. Nah, gaya yang mampu membuat pintu tersebut menjadi bergerak, berrotasi, itu disebut dengan torsi. Nah, torsi itu adalah salah satu besaran yang bisa dihitung nilainya. Nah, torsi pada umumnya itu dipengaruhi oleh gaya dan jarak atau lengan gaya. Atau dalam persamaan di sini, yaitu torsi sama dengan R dikali F. Apa hubungannya? Hubungannya seperti ini. Sama seperti pada pintu tadi. Ketika kita memberikan gaya yang besar, maka torsinya juga besar. Jadi semakin besar gayanya, semakin besar torsinya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah semakin cepat pintu terbuka. Sedangkan hubungan antara torsi dengan jarak atau lengan gaya ini, itu adalah seperti ini. Kalau kalian perhatikan baik-baik, pintu itu kan selalu memiliki gagang pintu di ujung. Jadi ketika kita memberikan tarikan, ketika kita membuka pintu dengan memegang gagang, itu artinya kan kita memberikan gaya. Nah, semakin jauh gagang pintu itu terhadap engsel atau pusat rotasinya, itu semakin besar torsinya. Nah, jadi semakin jauh jaraknya, semakin besar torsinya. Apa akibatnya? Semakin mudah pintunya terbuka. Jadi ada perbedaan antara gagang pintu yang diletakkan di ujung pintu dengan gagang pintu yang diletakkan di tengah pintu atau semakin dekat dengan engsel atau semakin dekat dengan pusat rotasinya. Karena apa? Kalau semakin dekat dengan pusat rotasinya, maka jaraknya semakin kecil, artinya torsinya semakin kecil, maka mengakibatkan semakin sulit pintu itu terbuka. Nah, itu hubungan antara torsi, kemudian jarak, dan gaya. Terus, torsi itu memiliki hubungan juga dengan momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu adalah ukuran kelembaban benda atau kemampuan benda untuk mempertahankan benda tersebut tetap berputar pada porosnya.
Jadi ketika benda itu memiliki kemampuan untuk tetap berputar pada porosnya, maka dia memiliki momen inersia. Hubungan antara torsi dengan momen inersia itu sebenarnya dianalogikan dari hukum 2 Newton pada gerak translasi. Nah, gerak translasi itu bekerja gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga kalau pada gerak rotasi itu menjadi torsi sama dengan percepatan sudut dikali momen inersia. Jadi ada hubungan antara torsi dengan momen inersia. Momen inersia atau kemampuan benda untuk tetap berputar pada porosnya itu dipengaruhi oleh massa dengan kuadrat jarak. Ya. Jadi momen inersia suatu benda itu dipengaruhi oleh massa bendanya dan jarak benda terhadap titik pusatnya. Ada ilustrasi seperti ini. Ini ada bidang miring. Kemudian ada 5 benda yang berbeda-beda di atas bidang miring. Ada kubus, ada silinder pejal, ada bola pejal, ada cincin dan bola berongga. Misalkan ibu jatuhkan semua ke bawah secara bersamaan, menurut kalian apakah kelima benda ini akan sampai di bawah secara bersamaan atau tidak? Menurut kalian? Kalau tidak, coba kalian jelaskan dengan teori momen inersia, manakah benda yang lebih dulu jatuh ke bawah atau sampai ke bawah bidang miring? Silahkan kalian bisa kerjakan di buku catatan kalian question 1 ini. Oke, itu untuk tugas pertama. Kemudian ibu lanjutkan. Jadi di dinamika rotasi itu bekerja juga usaha. Jadi torsi itu menghasilkan usaha. Semakin besar torsinya, semakin besar usahanya. Mengakibatkan usaha tersebut dapat mengubah energi sistem, yaitu energi kinetik. Nah, energi kinetik pada gerak translasi itu persamaannya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat atau setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Sedangkan untuk energi kinetik pada gerak rotasi atau gerak yang berputar itu adalah EK sama dengan setengah momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Atau EK sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Kemudian di dinamika rotasi itu juga kita belajar tentang hukum kekekalan momentum. Kalau hukum kekekalan momentum yang bekerja pada gerak rotasi itu adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, dengan persamaan L sama dengan I kali omega, di mana momentum sudut yang bekerja itu dipengaruhi oleh momen inersia dan kecepatan sudut. Biasanya hukum kekekalan momentum sudut ini pada aplikasi kehidupan sehari-hari itu pada lompat indah dan penari balet. Nah, kemudian ada kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, apa sih benda tegar itu? Benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Jadi ketika suatu benda diberi gaya dan tidak mengalami perubahan bentuk, itu disebut dengan benda tegar. Benda tegar itu biasanya adalah benda-benda padat. Nah, kapan benda tersebut dikatakan setimbang? Kapan benda tegar tersebut dikatakan setimbang? Pertama, seperti ibu jelaskan di awal, ada 2 gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi itu adalah gerak lurus yang disebabkan oleh gaya, sedangkan gerak rotasi itu adalah gerak yang berputar yang disebabkan oleh torsi atau momen gaya. Nah, syarat suatu benda dikatakan memiliki kesetimbangan benda tegar itu ketika jumlah gaya dan jumlah torsi atau momen gayanya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0. Ya, jadi syaratnya adalah resultan gaya dan resultan momen gaya atau resultan torsi yang bekerja pada benda tersebut di titik sembarangnya sama dengan 0.
Nah, resultan gaya itu disimbolkan dengan sigma F. Jadi sigma F-nya sama dengan 0 dan resultan momen gaya atau resultan torsinya atau sigma tau-nya sama dengan 0. Ketika sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma tau-nya sama dengan 0, maka dapat dikatakan benda tegar tersebut dalam keadaan setimbang. Ada beberapa jenis kesetimbangan atau keseimbangan. Ada kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan statis itu adalah kesetimbangan pada benda yang diam, sedangkan kesetimbangan dinamis itu adalah kesetimbangan suatu benda pada keadaan pada saat bergerak. Untuk kesetimbangan statis itu ada 3. Ada kesetimbangan stabil, ada kesetimbangan labil, dan ada kesetimbangan netral. Untuk kesetimbangan stabil itu adalah kesetimbangan suatu benda di mana jika bendanya diberi gaya, kemudian gayanya dihilangkan, maka posisi benda tersebut akan kembali ke tempat semula. Itu untuk kesetimbangan stabil. Kalau untuk kesetimbangan labil, itu kesetimbangan suatu benda di mana jika bendanya diberi gaya, kemudian gayanya dihilangkan, posisi benda tidak seperti semula, ya, tidak kembali kepada kedudukan semula. Itu untuk kesetimbangan labil. Kalau kesetimbangan netral, itu adalah kesetimbangan benda jika benda diberi gaya luar, maka bendanya akan bergerak. Tapi jika gaya luarnya dihilangkan, benda tersebut akan berhenti dengan kedudukan benda tidak lagi seperti semula. Itu untuk kesetimbangan netral. Ini jadi kesetimbangan statis itu banyak diaplikasikan pada bidang teknik, khususnya yang berhubungan dengan desain struktur jembatan. Jadi kalian mungkin sering melewati jembatan untuk menyeberangi jalan. Nah, menurut kalian bagaimana kesetimbangan statis itu dijelaskan secara fisika pada suatu jembatan? Jadi kalau kalian lihat di layar itu ada 3 gambar jembatan yang berbeda, ya. Yang pertama, yang kiri atas itu adalah jembatan cantilever, ya. Yang di bawahnya, kiri bawah itu adalah jembatan lengkung. Yang di kanan itu adalah jembatan gantung. Nah, question 2, tugas kedua ini adalah silahkan kalian jelaskan bagaimana kesetimbangan statis pada masing-masing jembatan tersebut. Jadi silahkan jelaskan secara fisika bagaimana kesetimbangan statis pada masing-masing gambar tersebut. Yang terakhir adalah titik berat. Coba kalian perhatikan gambar di sebelah kanan, bagaimana batu-batu tersebut bisa disusun kemudian tidak jatuh. Itu berarti batu-batu tersebut dalam keadaan setimbang. Artinya batu-batu tersebut diletakkan pada titik-titik beratnya. Apa itu titik berat? Titik berat itu adalah titik di mana seakan-akan berat seluruh benda itu terkonsentrasi di satu titik, sehingga jika kita menopang benda di titik beratnya, maka benda akan dalam keadaan seimbang, seperti pada gambar, ya. Ketika batu-batu itu disusun, kemudian ditumpu pada satu titik, jadi terkonsentrasi pada satu titik, yaitu titik beratnya, maka batu tersebut bisa dalam keadaan seimbang, seperti pada gambar. Jadi ciri dari titik berat itu adalah jika dijadikan titik tumpu, maka bendanya akan berada dalam keadaan seimbang. Selesai. Jadi tugasnya kerjakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada 2, ada question 1, ada question 2 di buku catatan fisika. Untuk question 2, silakan diberi gambar. Boleh menggambar sendiri yang pintar menggambar, atau cari dari internet kemudian di print ditempel di buku catatannya boleh. Tugasnya ditulis sendiri di buku catatan, kemudian difoto lalu di scan menggunakan tim scanner,
lalu dikirim ke email ibu yaitu radianarulita21@gmail.com. Untuk nama file tugas, kelas pasti nama lengkap. Untuk subjek email, kelas pasti nama lengkap. Untuk waktu pengumpulan tugas akan Ibu sampaikan